Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Tafsir Hadis Ekonomi yang bertemakan tentang tanggung jawab dan jaminan sosial. Perkenalkan, nama saya Naila Farhatain, NIM 195021003 atau NIM 3. Di sini saya akan membacakan redaksi ayat, asbabun nuzul dan korelasi ayat dengan ekonomi. Ayat yang pertama yakni Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang mengherdik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Asbabun nuzulnya, menurut Ibnu Abbas, asbabun nuzul surat Al-Ma'un ini terkait dengan As bin Wa'il. Menurut As-Sadi mengenai Walid bin Mughirah, ada juga yang mengatakan terkait Abu Jahal. Namun semuanya hampir sama. Mereka menyakiti anak yatim yang datang meminta bantuan. Menurut Ibnu Zuraij, terkait dengan Abu Sufyan yang biasa menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika, seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih itu. Namun, ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Setelah peristiwa itu, Allah menurunkan surat Al-Ma'un. Korelasi ayat dengan ekonomi. Dalam agama Islam, kita diperintahkan untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan hidup serta melaksanakan ibadah kepadanya. Harta atau kekayaan di dunia harus memperhatikan tujuan syariah, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga harta itu sendiri. Visi mencari rezeki, harta atau kekayaan adalah untuk kebahagiaan akhirat. Namun, tidak boleh mengesampingkan kebahagiaan dunia. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berarti nafkahkanlah sebagian yang baik-baik hasil usahamu dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu sengaja yang jelek darinya kamu keluarkan untuk zakat, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah kaya lagi maha terpuji. Selanjutnya, ayat di atas memberikan arahan bahwa harta yang diperoleh manusia disalurkan untuk hal-hal yang baik, mulia, untuk pribadi, keluarga, orang tua, sanak kerabat, fakir miskin, orang-orang yang tak mampu, orang-orang tertindas, orang-orang yang terkena bencana, hingga untuk membiaya jihad demi tegaknya agama. Hal ini ditujukan agar harta kekayaan tersebut sebagai sarana menyebarluaskan kesejahteraan dan keadilan. Hal tersebut dikaitkan dengan dalil Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Dalam dalil tersebut mengandung prinsip dasar iman dan juga Islam, lebih-lebih pembangunan ekonomi terutama dalam hal jaminan sosial. Sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam menggambarkan bahwa jaminan itu berlapis-lapis. Apabila jaminan sosial mampu diselesaikan oleh individu, maka cukup diberi level individu. Apabila tidak bisa diselesaikan di level individu, maka akan diselesaikan di level keluarga. Apabila tidak selesai, maka diselesaikan di level masyarakat. Apabila jaminan sosial tidak selesai di masyarakat, maka kewajiban negara yang menyelesaikannya.
selanjutnya, pada surat Al-Maun ini menjelaskan tentang individu pendusta agama, yakni orang yang mengabaikan aspek sosial ekonomi. Dalam surat Al-Maun terkandung sebuah ajaran tentang pentingnya konsep jaminan sosial. Adapun ayat yang mengandung sistem jaminan sosial adalah surat Al-Maun yang ayat yang kedua, ketiga, dan ketujuh, di mana Allah mengklaim para pendusta agama, yakni orang yang tidak mempedulikan anak yatim, orang yang tak mau memberi makan orang miskin, dan orang yang bakhil. Mereka dianggap sebagai orang yang mengingkari atau mendustakan agama dan diancam dengan sebuah siksaan dan kebinasaan. Misalnya, sesuai dengan tafsir ayat kedua, yaitu menghardik anak yatim. Maksudnya berarti orang-orang akan mengabaikan anak-anak dan tidak melakukan tanggung jawab sosialnya. Namun, kembali semua aspek ekonomi tersebut tidak akan sempurna apabila aspek-aspek lain yang termaktub dalam surat Al-Maun ini diabaikan. Karena Islam adalah din yang syamil lagi kamil. Tanggung jawab tidak hanya pada orang kaya, tetapi pada semua golongan. Hal ini terlihat pada kalimat menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu artinya, ketika kita tidak mampu memberi makan orang miskin, minimal kita harus menjadi fasilitator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Lutfiana, NIM 24 dari kelompok 8, kelas MBS 3A. Berikut surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalim musamma faqtubu wal yaqtub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama alamahullah falyaqtub wal yumlil ladzina alaihil haqqu wal yataqillahi rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu shahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wamra'atani mimman tardawna minasyuhada in tadillu ihdahuma fatudzakkiri ihdahumal ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran illa ajalih dalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun ala taktubuha wa ashidu idza tabayatum wala yudara katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul alim. Berikut adalah arti dari surah Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah
penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang yang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu baik kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ini menjelaskan tentang sistem kredit muamalah atau hal-hal yang menyangkut hutang piutang dan jual beli secara tidak tunai. Dan sampai waktu tertentu hendaklah mereka menulisnya sebagai tanda kepercayaan. Sebagai warga muslim, kita perlu memiliki tanggung jawab untuk membayar hutang atau kredit sesuai waktu tertentu. Dalam bermuamalah, itu wajib untuk melindungi harta baik dari yang hutang maupun yang memberi hutang, dan haknya betul-betul terikat dengan transaksi tulisan, sulit baginya melanggar ketentuan yang sudah ditentukan. Al-Maraghi menjelaskan hal yang terkait dengan pencatatan atau penulisan dalam transaksi hutang piutang, hendaknya orang yang terlibat dalam transaksi tersebut mengangkat juru tulis yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada kedua pihak, mengetahui hukum-hukum fikih mengenai penulisan utang piutang, dan pengetahuan syariah. Di sini masalah keadilan diutamakan dibanding mengetahui, karena bagi orang adil akan lebih mudah memenuhi syarat lainnya, yaitu mengetahui cara-cara menulis dokumen dengan mempelajarinya. Berbeda dengan orang yang tahu cara-cara menulis tapi tidak adil, ia akan melahirkan kerusakan. Ayat ini juga menghendaki agar ada orang-orang yang menekuni bidang ini, atau seorang notaris. Perintah penulisan di sini berkaitan dengan hal yang sangat penting, yaitu pemeliharaan hak terutama terhadap orang yang buta huruf. Dalam kaitannya dengan orang yang memberi hutang, maka hendaknya ia mengutarakan maksudnya kepada juru tulis agar hal ini atau pencatatan bisa dijadikan sebagai hujjah atau mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik. Bagi juru tulis hendaknya ia orang yang bertakwa, jujur mencatat sesuatu dengan lengkap dan tidak boleh mengurangi hak meskipun kecil, karena fitrah manusia suka mengelak dari bahaya yang akan menimpa dirinya, dan ketamakannya mendorong untuk berbuat mengurangi hak orang lain. Apabila orang pemberi hutang adalah orang lemah akalnya, masih kecil, pikun, bodoh atau bisu, maka walinya yang berhak menjadi wakil. Jika orangnya gagu, maka perlu diadakan penerjemah yang bisa mengutarakan maksud sebenarnya tanpa mengurangi atau menambah apa yang diinginkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Bahiroh, NIM 19502100038. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Maulida Lutfiana. Saya akan membacakan surah Al-Hasyr ayat 7 yang berkaitan tentang tanggung jawab dan jaminan sosial.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabni sabili kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wama atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Di sini ada hadis tentang tanggung jawab dan jaminan sosial. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Mathalul qa'imi 'ala hududillahi wal waqi'i fiha, kamathali qaumin istahamu 'ala safinatin ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, fakana alladhina fi asfaliha idastaqau minal fa'asobal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nudi man fawqana fa in yasrukuhum wa ma aradu halakum jami'an wa in akhadhu ala aidihim najau jami'an. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Artinya, perumpamaan orang yang teguh menjalankan ajaran Allah dan tidak melanggar ajaran-ajarannya dengan orang yang terjerumus dalam perbuatan melanggar ajaran Allah adalah bagaikan satu kaum yang melakukan undian di dalam kapal laut. Sebagian mereka mendapat jatah di atas dan sebagian lagi mendapatkan jatah di bawah. Penumpang yang berada di bawah, jika mereka hendak mengambil air, mereka harus melewati penumpang yang berada di atas. Lalu mereka berkata, seandainya kita lubangi saja kapal ini, maka kita dapat mengambil air tanpa mengganggu penumpang di atas. Jika perbuatan mereka itu mereka biarkan, maka semuanya akan binasa atau tenggelam. Namun, jika mereka mencegahnya, maka semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmizi. Hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama tarzaquna wa tansaru bidu afaikum. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, dan lainnya. Artinya, kalian hanya mendapat pertolongan dari Allah disebabkan kaum duafa kalian. Uraian ayat dan hadis serta korelasinya dengan ekonomi. Islam atau disebut juga dengan agama samawi, terakhir ini memiliki dua buah landasan utama, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah pengakuan individual akan keterkaitan seorang muslim dengan eskatologi agamanya. Sementara itu, rukun Islam adalah keterlibatan seseorang dengan fungsional sosial agamanya. Dalam agama Islam, kita diperintahkan untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta melaksanakan ibadah kepadanya. Harta atau kekayaan di dunia harus diperhatikan tujuan syariah, yakni menjaga agama, menjaga akal,
menjaga nyawa, menjaga keturunan, dan menjaga harta itu sendiri. Visi mencari rezeki, harta atau kekayaan adalah untuk bagian akhirat, namun tidak boleh mengesampingkan kebahagiaan dunia. Sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam menggambarkan bahwa jaminan itu berlapis-lapis. Apabila jaminan sosial mampu diselesaikan oleh individu, maka cukup di level individu. Apabila tidak bisa diselesaikan di level individu, maka akan diselesaikan di level keluarga. Apabila tidak selesai di level keluarga, maka akan diselesaikan di level masyarakat. Apabila jaminan sosial tidak selesai di masyarakat, maka kewajiban negara menyelesaikannya. Al-Ma'un mengingatkan kembali amanat sosial yang menjadi komitmen dasar lahirnya agama Islam. Bukan sekedar agama yang hanya berurusan dengan peri kehidupan yang berskala personal dan bersifat ritual. Tanggung jawab sosial organisasi adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. Menjalankan ekonomi sesuai syariah merupakan ibadah, dan bertanggung jawab bukan hanya kepada kepimpinan, akan tetapi juga kepada Allah. Sehingga apa yang dikerjakan atas dasar ikhlas lillahi ta'ala, penerapan tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah merupakan suatu kewajiban di mana aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai syariah harus dapat menjaga lingkungan dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat sekitarnya. Kandungan nilai dan hikmah. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmizi. Dari hadis di atas dapat diambil ibrah atau pelajaran bahwasanya setiap diri pribadi seseorang harus memiliki tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya masing-masing. Dan hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad dan lainnya menjelaskan tentang hikmah dalam surah ini adalah orang-orang yang lemah merupakan sumber kebaikan umat Islam. Hikmah Nabi SAW dalam merubah kemungkaran, melunakkan hati orang lain, dan menggerakkannya kepada apa-apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Kita disuruh untuk selalu tawadhu dan tidak sombong. Sekian, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya saya dan kelompok saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.